Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuk ke materi ke-6 tentang kode perilaku jaksa. Terakhir kita bicara tentang tindakan administratif apa saja yang dapat diberlakukan kepada jaksa yang melanggar atau melakukan pelanggaran kode etik, ya, kode perilaku jaksa. Di dalam pasal 13 ada dua macam tindakan administratif terhadap jaksa yang melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah pembebasan dari tugas-tugas jaksa paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun, dan atau pengalih tugasan pada satuan kerja yang lain paling singkat 1 tahun dan paling lama 2 tahun. Jadi pembebas tugasan atau pengalih tugasan maksimal adalah 2 tahun, ya. Paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Jadi untuk istilahnya itu memfreeze, ya, membekukan posisi baik struktural maupun fungsionalnya jaksa, maka jaksa perlu untuk dibekukan tugas dan strukturnya untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bahkan di pasal 13 ayat 2 ada namanya clearance kepegawaian, semacam kalau di Orde Baru itu dikenal dulu namanya surat bersih diri, ya. Surat bersih diri itu adalah suatu surat keterangan yang diberikan oleh rezim Orde Baru kepada seseorang yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak terkait dengan G30 SPKI dan kejadian tersebut. Bahkan mungkin bukanlah anggota keluarga dan atau keturunan dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Dulu namanya di Orde Baru ada namanya kartu keterangan bersih diri, ya. Kalau di jaksa ada namanya surat keterangan kepegawaian atau clearance kepegawaian yang berfungsi untuk sebenarnya ini lebih ke labeling, ya, bahwa jaksa tersebut telah pernah melakukan suatu perbuatan pelanggaran kode perilaku yang diberi sanksi administratif. Makanya kalau jaksa berbuat satu tindakan yang melanggar kode perilaku atau kode etik, maka dia akan dicap, sehingga akan menjadi pertimbangan bagi atasannya untuk kemudian memberikan beban tugas fungsional atau tugas struktural kepada yang bersangkutan, karena sudah pernah melakukan cacat sebelumnya, ya, atau melakukan pelanggaran sebelumnya, sehingga dia dianggap memiliki potensi untuk melakukan hal yang sama di tempat yang baru. Kemudian bagaimana caranya pemeriksaan penjatuhan tindakan administratif? Di pasal 15 di situ dijelaskan bahwa ada 3 sumber dari pemeriksaan jaksa, ya. Yang pertama dari pengaduan atau laporan masyarakat, kemudian yang kedua temuan waskat namanya, pengawasan melekat, dan pengawasan fungsional. Nah, itu sumbernya dari pemeriksaan jaksa yang diduga melanggar kode perilaku. Jadi bukan hanya soal laporan atau pengaduan, karena bisa jadi laporan atau pengaduan masyarakat tuh subjektivitasnya lebih tinggi. Contoh misalnya saya tidak suka sama jaksa A, lalu saya mengarang-arang cerita tentang kejelekan jaksa A yang sebetulnya tidak pernah terjadi, hanya saja karena saya nggak suka saja sama jaksa itu selalu memberantas korupsi misalnya di suatu daerah, maka saya membuat cerita seolah-olah jaksa A ini adalah jaksa yang melanggar kode perilaku. Makanya selain ada laporan pengaduan, itu ada namanya pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh internal kejaksaan terhadap pejabat-pejabat struktural, sedangkan fungsional adalah pengawasan terhadap fungsi-fungsi dari jaksa itu sendiri, baik sebagai jaksa penuntut umum, sebagai jaksa pengacara negara, atau jaksa eksekutor maupun fungsi-fungsi yang lain. Kemudian setelah dari fase semacam penyelidikan begitu, ditemukan ada dugaan terjadinya pelanggaran kode perilaku, maka diteruskan pejabat berwenang membentuk namanya majelis kode perilaku. Jadi bukan majelis kode etik, kalau di jaksa ada majelis namanya majelis kode perilaku. Siapa saja yang berwenang atau pejabat berwenang membentuk majelis kode perilaku? Ada 4 kualifikasi di situ, ya. Kalau yang melakukan dugaan pelanggaran etik tersebut atau kode perilaku pelantikannya oleh presiden, maka jaksa agung yang
menjadi pejabat yang membentuk majelis kode perilaku. Seingat saya yang bersamaan dengan jaksa agung itu adalah wakil jaksa agung dan seingat saya wakil jaksa agung ya, di wakil jaksa agung dan wakil jaksa agung. Kemudian para jaksa agung muda bagi jaksa yang bertugas yang di poin pertama kalau tidak jaksa agung dan jaksa agung muda, jadi semacam deputinya jaksa agung ya, itu yang kemudian pejabat wewenang membentuk majelis kode perilaku adalah jaksa agung. Sedangkan yang kedua adalah para jaksa agung muda bagi jaksa yang bertugas di lingkungannya masing-masing pada Kejaksaan Agung. Kalau di Kejaksaan Agung itu kan ada namanya jam, ada jaksa agung, ada wakil jaksa agung, strukturnya, terus kemudian ke samping dia ada jaksa agung muda bidang pengawasan, Jamwas, jaksa agung muda tindak pidana umum, Jampidum, ada lagi Jampitsus, jaksa agung muda tindak pidana khusus, Jamdatun, jaksa agung muda perdata dan tun. Nah, kalau yang melakukan pelanggaran kode perilaku di bawah koordinasi mereka, maka pejabat yang membentuk majelis kode perilaku adalah di tangan jaksa agung muda, bukan di jaksa agungnya ya. Kemudian bagi jaksa secara struktural yang berada di luar lingkungan Kejaksaan Agung, baik itu kepala Kejaksaan Tinggi maupun wakil kepala Kejaksaan Tinggi, yang membentuk majelis kode perilakunya adalah jaksa agung muda pengawasan khusus dia. Jaksa agung muda pengawasan memiliki kewenangan membentuk majelis kode perilaku yang dugaan pelakunya adalah para kajati atau wakajati. Sedangkan yang terakhir, kepala Kejaksaan Tinggi bagi jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, Kajari, dan jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri di wilayah hukumnya. Contoh, ada jaksa fungsional di Kejari Jember diduga melakukan pelanggaran kode perilaku, maka yang membentuk majelis kode perilakunya adalah kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Atau misalnya hakim pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, maka yang membentuk majelis kode perilakunya adalah ketua Kejaksaan Tinggi, kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian selanjutnya setelah membentuk majelis kode perilaku, maka kemudian membuat SK pembentukan majelis siapa saja yang ditunjuk untuk menjadi majelis kode perilaku, dan memulai pemeriksaan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak SK tersebut dibuat ya. Jadi nggak lama-lama, jangan lama-lama agar menghindari abuse of power juga ya. Kemudian majelis kode perilaku terdiri dari ketua merangkap anggota adalah pejabat berwenang untuk majelis kode perilaku. Seperti tadi ya, ada jaksa agung, ada jaksa agung muda, ada Jamwas, ada kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian sekretaris merangkap anggota, 1 orang pejabat struktural di lingkungan yang bersangkutan berstatus jaksa yang jenjang kepakatannya tidak lebih rendah dari jaksa yang akan diperiksa. Ini penting karena apa? Yang memeriksa dengan yang diperiksa secara psikologis harus paling tidak setara. Contoh, bagaimana mungkin saya akan memeriksa, bagaimana mungkin seorang mahasiswa akan diperiksa jika yang memeriksa adalah mahasiswa itu sendiri, atau ada dugaan pelanggaran kode etiknya dosen yang memeriksa mahasiswa. Ini ada gap ya, ada kesenjangan terhadap ewuh pekewuh kalau dalam bahasa Indonesia, sehingga diharapkan kedudukannya minimal sama atau bahkan di atasnya. Atau misalnya prajurit gitu kan, TNI melakukan pelanggaran kode etik levelnya bintara, maka yang memeriksa ya harus bintara ke atas. Yang repot kan perwira menengah melakukan pelanggaran, yang memeriksa perwira pertama. Ini kan secara jenjang struktural itu kan kurang pas ya. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan hampir semua pengamat politik ya, bagaimana kemudian Untung, Letkol Untung itu ya menjadi komandan dari gerakan 30 September yang notabene anggotanya adalah ada yang brigjen, ada yang kolonel gitu kan, ada yang majen. Secara kepangkatan dan struktural itu kemudian tidak masuk akal ya, tidak logis, tapi mereka beralasan bahwa itu adalah situasi revolusi, maka itu mungkin. Tapi kalau dalam pemeriksaan kode etik, logikanya orang yang memeriksa itu harus berada lebih
tinggi daripada yang diperiksa. Seorang anggota dari unsur PJI ya, Persatuan Jaksa Indonesia, yang jenjang kepakarannya tidak lebih rendah dari jaksa yang diperiksa. Satu dari organisasi profesi. Ini sudah bagus sekali nih komposisi majelis kode perilakunya ya. Ada ketuanya dari yang strukturalnya lebih tinggi, penguasa wilayah atau penguasa struktural. Kemudian sekretarisnya juga tidak boleh lebih rendah. Anggotanya juga dari organisasi profesi yang juga tidak boleh lebih rendah. Sehingga harapannya adalah pemeriksaan itu berlangsung dengan fair. Kemudian susunan majelis kode perilaku di pasal 19, jaksa agung atau pejabat yang itu pejabat eselon 1 dan unsur PJI pusat apabila jaksa yang diduga melakukan pelanggaran adalah pejabat struktural eselon 1. Makna dari pasal 19 ini artinya begini, kalau semakin tinggi seorang jaksa yang melakukan dugaan pelanggaran kode perilaku, maka juga semakin tinggi jabatan atau orang yang akan melakukan penyidangan kode perilakunya. Jadi contoh begini, kalau yang melakukan dugaan pelanggaran kode etik adalah dosen, maka yang akan melakukan penyidangan kode etik itu minimal dekan atau kaprodinya. Sehingga apa? Yang memeriksa adalah orang-orang yang secara struktural itu berada lebih tinggi daripada yang diperiksa. Maka jika yang melakukan itu semakin tinggi, maka yang memeriksa juga semakin tinggi. Yang contoh misalnya, mohon maaf ya, saya contohkan saja, bukan saya berharap. Rektor melakukan pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran kode etik, maka yang memeriksa tidak mungkin dekan, minimal senat universitas, atau mungkin perwakilan PP Muhammadiyah. Karena secara struktural dia bisa mendrive atau mendorong agar si terperiksa ini berada dalam situasi atau psikologi yang tidak lebih tinggi daripada yang memeriksa. Ini yang berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana tata cara pemeriksaan. Dipanggil sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. 3 hari kerja ya, kalau Anda manggil hari Jumat. Kalau Anda mau manggil hari Selasa, berarti surat itu sudah dikirim sejak hari Kamis, Jumat, Senin. 3 hari kerja. Makanya kalau Anda mau manggil hari Senin, setidaknya sudah dikirim hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Amannya sih Selasa ketemu Selasa, 7 hari. Kalau hari kerja tidak 7 hari, tapi 5 hari ya, 5 hari sebelumnya. Kemudian pasal 21 dinyatakan ketua majelis kode perilaku memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan jaksa. Mirip dakwaannya, karena mereka memang basicnya adalah penuntut, mereka akan membacakan. Kemudian juga ada mekanisme pembelaan diri nih, ada pledoi ya. Jaksa yang biasanya menuntut, sekarang mereka harus membuat pledoi. Kemudian di pasal 22 dinyatakan majelis kode perilaku berwenang memeriksa alat bukti, data, fakta, dan keterangan. Ini luas pembuktiannya di majelis kode perilaku. Ternyata ada alat bukti, ada data, ada fakta, ada keterangan. Jadi dalam persepsi yang saya pahami, alat bukti di dalam majelis kode perilaku itu tidak terbatas pada alat bukti di KUHP, karena bisa jadi itu hanya testimoni atau satu testimoni yang tidak memenuhi syarat formil KUHP. Contohnya karena ketakutan, misalnya dia testimoni tersebut diblurkan wajahnya, misalnya nih jaksanya diduga melakukan pelecehan seksual kepada seseorang misalnya, atau anak kecil misalnya, atau anak di bawah umur. Kemudian yang bersangkutan tidak berani memberikan, takut ya, keterangan, sehingga dia hanya diminta testimoni atau berada di ruangan lain dengan suara yang apa istilahnya itu, dibuat seperti boneka itu kan, kartun itu kan, suaranya yang kecil dan wajahnya diblur. Kalau secara tata cara pemeriksaan saksi di hukum acara pidana itu kan sudah nggak pas, tapi bisa jadi di dalam majelis kode perilaku itu diperbolehkan untuk menjaga privasi atau melindungi korban. Kemudian selanjutnya adalah
Bagaimana caranya penjatuhan tindakan administratif? Pada dasarnya adalah berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi dari 3 itu bermusyawarah, ini baiknya diberi sanksi atau tidak. Kemudian kalau tidak mungkin maka akan diberikan dengan suara terbanyak. Kemudian selanjutnya jika terbukti maka akan dijatuhi tindakan administratif ya. Tapi jika tidak, ini yang menarik, maka terperiksa atau jaksa yang diperiksa tidak akan direhabilitasi nama baiknya dan diumumkan. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Karena ini juga filosofi kalau kita dihukum acara pidana. Tidak semua tersangka pasti menjadi terpidana. Tidak semua terdakwa menjadi terpidana. Oleh karena itu asas kepastian hukum itu harus kita jaga, presumption of innocence ya. Praduga tidak bersalah itu harus kita junjung tinggi, bahwa sebelum putusan hakim maka seorang tidak boleh dinyatakan bersalah. Meskipun secara kasat mata, oh ini kayaknya udah layak ini bersalah, tapi sebelum ada putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka statusnya adalah belum terpidana. Even dia sudah diborgol, even dia sudah didakwa gitu kan, belum tentu dia terpidana. Bisa jadi dakwaannya cacat, formil misalnya, atau dakwaannya tidak teliti, tidak cermat, sehingga kemudian dia kena eksepsi misalnya, belum tentu. Karena itu direhabilitasi dan diumumkan menjadi menarik ya, karena menunjukkan suatu clearance statement dari kejaksaan bahwa jangan khawatir, meskipun Anda diperiksa, sepanjang Anda tidak berbuat, maka kemampuan Anda untuk melakukan klarifikasi atau pembuktian terbalik itu akan dihargai. Itu akan diumumkan bahwa terperiksa A gitu kan, Mr. A, setelah kami periksa ternyata tidak melakukan pelanggaran kode perilaku, ternyata buktinya tidak kuat dan seterusnya. Dan itu diumumkan. Nah, diumumkan itulah yang kemudian menjadi semacam obat lah dalam tanda kutip ya. Karena begini, di era demokrasi seperti sekarang ini sebetulnya alat pemusnah massal itu bukan lagi bom. Kalau orang bicara sekarang bom atom Hiroshima misalnya mampu membuat ribuan atau ratusan ribu orang meninggal. Tapi di era demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang ini, maka ada satu lagi yang patut kita waspadai, yaitu namanya opini publik. Coba Anda bayangkan, satu orang memfitnah saya lewat media massa, menyatakan Pak Sur terima suap 1M. Dia nyatakan statement di halaman 1 di koran dari Jember, demi masuk fakultas hukum unmu yang fakultas favorit di Jember gitu kan, maka 100 mahasiswa menyuap Pak Sur sejumlah total 1 miliar. Karena saya tidak melakukan itu, saya klarifikasi, kapan saya, apa buktinya, dan seterusnya. 7 hari kemudian si orang yang memberikan statement yang meminta maaf, ternyata dugaan kami salah. Informasi yang masuk ke kami ternyata bukan membayar kepada Pak Sur, tetapi uang itu diserahkan kepada oknum yang mengaku-ngaku bisa menyerahkan kepada Pak Sur. Efek yang sudah ditimbulkan di pemberitaan 7 hari sebelumnya yang menyatakan saya diduga menerima suap itu sudah meluas. Katakanlah pembaca berita Radio Jember 1 juta di hari 7 hari yang lalu. Dia klarifikasi di hari ke-7 bahwa tidak benar apa yang dituduhkan Pak Sur terkait dengan Pak Sur. So, pertanyaannya adalah, apakah 1 juta yang membaca berita tentang saya di 7 hari yang kemarin sudah pasti akan membaca berita 7 hari kemudian? Belum tentu. Yang kedua, jikapun mereka membaca berita tentang saya, apakah mereka langsung percaya? Juga belum tentu. Inilah fungsi dahsyatnya ya opini publik. Makanya kemudian kita mengenal hari ini ada istilah buzzer, orang yang
membahas atau menggaungkan ya, baik itu positif atau negatif seseorang terkait dengan pemilihan, elektabilitas, menjatuhkan dan sebagainya. Bahkan ada banyak sekali ya kawan-kawan saya di Jakarta yang profesinya buzzer, dikontrak untuk melakukan pendengungan ya terhadap satu produk, satu pasangan calon pilkada misalnya, berfungsi untuk membuzzer atau memviralkan berita-berita atau clickbait tertentu terkait dengan yang mereka inginkan. Kembali ke topik. Kemudian putusan Majelis Kode Perilaku bersifat mengikat yang dibuat dalam bentuk surat keputusan dapat dan berwenang menjatuhkan tindakan administratif. Tapi nanti akan saya jelaskan ada satu putusan yang dapat diveto ya, tapi nanti akan saya jelaskan. Putusan Majelis Kode Perilaku harus sudah diterima oleh jaksa yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 hari. Pemeriksaannya 7 hari, maksimal 30 hari, putusannya 7 hari. Nah, di ayat 2 pasal 26 ayat 4 ini menarik. Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kode Perilaku di daerah yang sudah bersifat final dan mengikat seperti di ayat 1 jika terdapat dugaan fakta yang terbukti tidak sebanding dengan tindakan administratif yang dijatuhkan. Contoh begini. Yang melakukan dugaan tindakan maladministrasi itu atau kode perilaku adalah masih ponaannya Kajari. Janganlah ini dibuat ini dan seterusnya. Kebetulan yang menjadi ketua majelis kode perilakunya adalah Ketua Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dulu teman seangkatan di Fakultas Hukum Unmu dengan Kajari Jember. Karena ponaannya Kajari kan, dia bilang, "Bos, janganlah dibikin seperti ini. Ini kan ponakanku sendiri. Oke lah, aku bikin yang aku loloskan misalnya." Tidak terbukti. Maka kalau itu terjadi dan diketahui, maka Jaksa Agung Muda Pengawasan dapat melakukan veto atau peninjauan kembali terhadap putusan Majelis Kode Perilaku di daerah. Kadang-kadang begitu, ini masih ponanya inilah, ponanya itulah, sepupunya ini dan seterusnya. Kemudian jaksa yang melakukan beberapa pelanggaran secara berturut-turut sebelum melakukan pemeriksaan hanya dapat disertai satu jenis tindakan administratif ya. Jadi kumulasi. Jadi dia tidak kalau bahasa Jawanya itu di jendrek ya. Dia punya 10 perilaku, ya cuma satu yang divonis yang sama ya. Kemudian jaksa yang pernah terbukti melakukan pelanggaran kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama dijatuhi tindakan administratif yang lebih berat. Ini juga berlaku di KUHP ya, di KUHP dan KUHP. Di seorang yang residivis dia akan dijatuhi hukuman yang lebih lama. Ini wajar menurut saya, karena nggak punya efek jera. Dia diberi pelanggaran tindakan administratif berupa non aktif dari jabatan struktural dan fungsional gara-gara melecehkan perempuan misalnya. Lah kok malah diberi sanksi 2 tahun, selepas 2 tahun malah melakukan lagi. Ini orang nggak kapok berarti. Ya artinya sudah diberi sanksi administratif, untung nggak ke pidana gitu kan. Ini masih melakukan perbuatan lagi. Ini maksudnya apa ya? Berarti orang ini nggak kapok. Orang ini istilahnya itu bebal ya. Bebal itu nggak punya perasaan sebagai manusia. Orang kalau manusia normal diberi peringatan sekali kan sudah istilahnya itu sudah berprasangka yang gimana gitu ya. Sama seperti Anda ikut kuliah saya, Anda ngomong sendiri lalu saya peringatkan, mohon jangan bicara. Pasti kalau manusia normal pasti akan merasa baper lah istilahnya. Kok saya diperingatkan sama Pak Sur berarti saya ada masalah. Yang nggak baper itu setelah diperingatkan masih mengulangi lagi kesalahannya. Wah, itu repot. Kemudian di ketentuan lain-lain di pasal 28 disebutkan ada yang menarik ya. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di ayat 1 ya, saya bacakan ayat 2-nya,
ditemukan adanya pelanggaran ketentuan pidana dan atau peraturan disiplin, maka pejabat yang benar harus menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini yang kemudian membedakan antara kode perilaku, kode etik, dan norma. Karena menurut kode perilaku, menurut teorinya, kode etik, pelanggaran etik itu berbeda dengan pelanggaran hukum. Karena bisa jadi seorang jaksa melakukan pelanggaran kode perilaku tetapi tidak melanggar hukum. Tapi ada juga jaksa yang kemudian melakukan pelanggaran kode perilaku sekaligus juga beririsan dengan pelanggaran hukum. Ini yang kemarin kita bahas di hakim ya. Ada beberapa yang pada materi keempat saya presentasikan itu. Sebenarnya yang ingin saya cari adalah Anda harus bisa membedakan mana itu pelanggaran kode etik, mana itu pelanggaran hukum, dan mana pelanggaran kode etik yang memiliki dimensi pelanggaran hukum. Maksud saya adalah begini, jangankan hakim dan jaksa melakukan pelanggaran hukum, lawang pelanggaran kode etik dan kode perilaku saja itu dihindari, malah pelanggaran hukum. Sama seperti, ya mohon maaf ya, seseorang yang sholat sunat rawatib itu sholat sebelum sholat dan sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib itu qobliyah sama ba'diyah sholat. Maka kalau seseorang ingin menjaga sholatnya atau ingin menambah pahala dalam melakukan ibadah sholat, maka sarannya adalah menambah dengan sholat-sholat yang sifatnya sunnah muakkad. Harapannya apa? Jangankan wajibnya, langsung sunnah muakkadnya saja dilaksanakan. Dengan asumsi apa? Kalau Anda melakukan sholat yang sunnah muakkad, maka wajibnya Anda pasti akan kerjakan. Filosofi kode etik, kode perilaku itu seperti itu. Karena diatur kode perilakunya, maka insya Allah yang namanya pelanggaran hukumnya tidak akan dilakukan, karena sudah ada saringannya. Anda gak akan melakukan perbuatan aneh-aneh sampai pelanggaran hukum, karena di kode perilakunya sudah diatur. Tidak, jangankan melakukan, mendekat saja itu gak boleh. Ada pepatah atau peribahasa, jangan mendekat api kalau tidak ingin terbakar, jangan main api kalau tidak ingin terbakar. Ya sama persis seperti kode etik dan kode perilaku ini. Api dalam konteks yang kecil itu bisa menjadi sahabat, tapi dalam konteks yang besar dia menjadi musuh. Daripada kita bermain risiko, ya udah kita nggak usah main api sekalian. Masih banyak mainan yang lain. Itu yang kemudian diharapkan dalam kode perilaku. Sama seperti Anda datang ke klub malam. Ngapain sih Pak ke klub malam? Iya, orang Islam disarankan tidak ke sana, ngapain juga nggak faedah. Tapi kan ada orang, saya ke klub malam bicara bisnis Pak, bicara dengan teman-teman. Saya nggak minum kok, saya hanya bicara minumnya aqua. Tapi sehari sekali 2 kali, apa kemudian lama-lama tidak terpengaruh? Daripada Anda berjuang melawan pengaruh tersebut, kenapa enggak pertemuan itu diadakan di kafe yang minumannya kopi dan teh misalnya. Anda nggak kepikiran minuman keras di situ. Ini yang saya maksud dengan kode perilaku, kode etik adalah satu wahana atau satu medium yang memang diciptakan oleh organisasi profesi untuk mencegah agar profesional atau profesi tertentu terjerumus ke dalam pelanggaran hukum. Jaksa nih apalagi ya, yang memang dalam kesehariannya itu sangat lekat dengan hal-hal yang demikian. Baik, itu yang saya kira menjadi materi pertemuan ke-6. Saya ada satu tugas buat kalian, nanti akan saya berikan di kolom assignment di tadi ya. Tugas ini mirip seperti tugas hakim ya, tapi saya ingin Anda agar lebih presisi. Anda harus mencari satu perkara atau satu pelanggaran kode perilaku jaksa, baik ya harapan saya yang sudah diputus oleh majelis kode perilaku
terkait dengan pelanggaran kode perilaku. Sekali lagi, terkait dengan pelanggaran kode perilaku, tapi bukan pelanggaran hukum ya. Boleh apa saja, dari berita koran, link, YouTube, Instagram, Facebook, silakan. Yang penting Anda sebutkan sumbernya dan nyatakan itu di dalam tugas Anda. Lalu Anda berikan contohnya, Anda uraikan sedikit ceritanya bagaimana, kasus posisinya bagaimana, sudah disidangkan di majelis kode perilaku itu bagaimana, dan seterusnya. Jadi kalau yang hakim kemarin memang saya tidak memberi batasan ya, tapi kalau sudah di jaksa saya sudah memberi batasan. Tolong cari satu pelanggaran kode perilaku jaksa yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Silakan Anda cari sumbernya, bisa dari kejaksaan internal, dari kejaksaan, dari informasi di majalah kejaksaan, atau misalnya dari berita koran, clipping, internet, macam-macam. Boleh kalian ambil dari manapun, lalu kita akan diskusikan di pertemuan terakhir, pertemuan ke-7, sekaligus itu akan menjadi persiapan kita UTS di pertemuan yang ke-8. Terima kasih atas kehadiran kalian menyimak video YouTube ini. Sampai ketemu di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 nanti sama seperti pertemuan ke-4, saya akan buatkan forum diskusi bagi mahasiswa yang terpilih, 3, 4 atau 5 mahasiswa. Saya akan pilih mereka untuk melakukan presentasi. Yang melakukan presentasi akan mendapat poin, dan yang bertanya serta menjawab dan berdiskusi dengan baik juga akan mendapatkan poin untuk menambah nilai akhir kalian nanti di mata kuliah etika profesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.